Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Sekai Kono Ansatsusha, yaitu pada volume keempat. Volume 4 ini akan berfokus pada Luke yang mendapatkan rekan baru dan pertarungan melawan iblis terkuat Liogel. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Volume 3 sebelumnya berakhir dengan Luke bersama dia dan Tarte yang menuju ke ibu kota kerajaan setelah mengalahkan iblis kumbang. Nah, berlanjut di volume 4, Luke dan yang lainnya akhirnya tiba. Namun sebelum mereka ke kastil kerajaan, mereka dibawa ke tempat suci atau sanktuari. Di sana mereka bertemu dengan sang pahlawan Epona beserta partinya, yaitu Naois dan yang lainnya. Tak lama kemudian, muncul seorang wanita dengan penampilan yang mirip dengan sang dewi. Wanita itu adalah Aram Carla, utusan dari sang dewi yang juga dapat mendengar suara dewi. Di sini Aram Carla membicarakan beberapa hal penting mengenai iblis dengan Luke, Epona, dan yang lainnya. Di antaranya Aram Carla menjelaskan bahwa ada total 8 ras iblis yang berencana akan membangkitkan Raja Iblis. 2 di antaranya yaitu iblis orc dan iblis kumbang telah mati, yaitu pada akhir volume 2 dan 3 sebelumnya. Ras iblis ini berencana membangkitkan Raja Iblis dengan menggunakan 3 buah kehidupan, yang dimana setiap buah kehidupan dapat dihasilkan dengan mengorbankan puluhan ribu jiwa manusia. Setelah berbicara dengan Aram Carla, Luke dan yang lainnya kemudian dibawa ke kastil kerajaan untuk menghadiri sebuah pesta. Di pesta tersebut, Luke bertemu dengan iblis ular, iblis wanita yang ia temui sebelumnya tepat setelah membunuh iblis kumbang. Iblis ular tersebut menyamar sebagai seorang bangsawan yang disebut Countess Granfeld, bangsawan setingkat Count. Setelah pesta berakhir, Luke berbicara dengan iblis tersebut. Iblis ular tersebut memperkenalkan namanya yang sebenarnya, yaitu Mina. Di sini Mina menjelaskan bahwa ia tak berniat untuk membangkitkan Raja Iblis dan melukai umat manusia seperti iblis lainnya. Alasannya, karena jika Raja Iblis sampai bangkit, maka semua iblis akan diserap dan menghilang. Selain itu, Mina juga sudah terbiasa dengan kehidupannya sebagai bangsawan manusia. Karena itulah ia menawarkan kerjasama dengan Luke untuk menghentikan kebangkitan Raja Iblis dengan membunuh iblis lainnya. Setiap kali ada iblis yang muncul, Mina akan memberikan informasinya kepada Luke, dan Luke akan segera membunuh iblis tersebut. Luke menerima tawaran kerjasama Mina tersebut. Dengan begitu, Luke pun memiliki rekan baru dari pihak iblis. Tapi bukan berarti Luke sepenuhnya percaya pada Mina. Mereka hanya akan saling berbagi informasi tentang iblis lainnya saja. Keesokan harinya, Luke menghadiri undangan dari salah satu teman dekatnya di akademi, yaitu Naois. Di sini, Naois menunjukkan pasukan elit yang ia bentuk, yang ia beri nama pasukan Auguit. Naois meminta Luke untuk mengikut sertakan pasukannya tersebut dalam misi pembunuhan iblis. Ini dilakukan Naois dengan tujuan agar pasukannya bisa dikenal banyak orang karena telah ikut dalam misi pembunuhan iblis. Namun Luke menolaknya dan mengatakan bahwa mereka tak cukup kuat untuk berhadapan dengan iblis. Malah, itu hanya akan membuat korban saja. Setelah mendengar itu, Naois pun tersinggung karena seolah-olah Tarte sendirian yang melawan iblis lebih baik dari pasukannya. Karena itu Naois kemudian menantang Tarte untuk berduel dan membuktikan kekuatannya. Luke meminta Tarte untuk menerima duel itu dan mengakhirinya dengan cepat. Tarte pun melakukannya. Dan benar saja, Tarte berhasil mengalahkan Naois hanya dengan 1 serangan saja. Naois yang terhempas bahkan sampai terluka dan pingsan setelahnya. Keesokan harinya, Luke menemui Duke Romanlung, satu-satunya bangsawan yang mengetahui tentang identitas keluarga tua Hades sebagai pembunuh. Namun karena Luke hanya diperbolehkan untuk membawa 1 orang pendamping saja, maka hanya Tarte yang merupakan pelayannya lah yang ikut. Sementara dia akan menunggu. Malam sebelum pertemuan tersebut, Luke dan Tarte tidur bersama-sama, dan akhirnya di sini mereka berdua bercinta untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Luke bersama dengan Tarte pun menemui Duke Romanlung. Luke berbicara dengan Duke Romanlung dan putrinya, yaitu Nevan, beserta putri dari kerajaan itu sendiri, yaitu Putri Farina. Luke diberi misi untuk membunuh pangeran kedua kerajaan dalam waktu 2 bulan. Alasannya adalah karena pangeran kedua telah dikendalikan oleh Countess Granfeld, yang sebenarnya adalah Mina, sang iblis ular. Setelah pertemuan itu, Luke dan Tarte pun bertemu dengan dia, lalu kembali ke rumahnya di Tua Hades. Sesampainya di sana, Luke kemudian memeriksa skill utama dia dan Tarte.
dengan menggunakan kertas penilaian yang ia dapatkan di ibu kota dengan menggunakan otoritasnya sebagai kesatria suci. Dengan kertas penilaian itu, Luke akhirnya mengetahui semua skill yang dimiliki oleh dia dan Tarte. Adapun skill mereka ini telah dibahas dengan lengkap pada video pembahasan dia dan Tarte sebelumnya. Lanjut, pada malam harinya, Luke memberi dia dan Tarte coklat yang diproduksi secara terbatas di Orna. Selain itu, dari penilaian skill sebelumnya, Luke mengetahui bahwa dia bisa menggunakan atribut spesial, yaitu elemen cahaya dan kegelapan. Luke mengetahui seorang pengguna sihir cahaya yang dapat mengajari dia menggunakan sihir cahaya juga. Orang yang dimaksud adalah Nevan. Karena itu Luke berniat menemui Nevan dan bernegosiasi dengannya agar mendapatkan sihir cahaya untuk dia. Keesokan harinya, mereka pun mendatangi kastil Duke Romanlung dan berbicara dengan Nevan di sana. Luke menawarkan coklat pada Nevan sebagai bayaran sihir cahaya. Namun Nevan mengatakan itu belum cukup. Ia meminta Luke untuk diikutsertakan dalam misi pembunuhan iblis. Tujuannya agar Nevan bisa semakin dekat dan mengenal Luke. Luke pun menerimanya, dengan syarat Nevan tak boleh membocorkan kekuatan Luke yang sebenarnya kepada orang lain. Dengan begitu, Luke pun mendapatkan rekan baru, yaitu Nevan, dan dia juga akhirnya bisa menggunakan sihir cahaya. Setelah urusan itu selesai, Luke dan Nevan kemudian menghadiri festival pendiri di kerajaan, tempat di mana mereka akan membunuh pangeran kedua. Mereka menyamar sebagai pedagang di festival tersebut, dan saat pangeran kedua muncul di festival itu, Luke pun diam-diam membunuhnya. Luke menggunakan jarum beracun yang ditembakkan pada pangeran dari jarak jauh, sehingga itu tak disadari oleh siapapun, bahkan oleh pangeran itu sendiri. Setelah racun itu bereaksi, sang pangeran akan mati tanpa diketahui penyebabnya. Keesokan paginya, berita mengenai kematian pangeran kedua pun tersebar di seluruh kerajaan. Setelah misi pembunuhan pangeran selesai, Luke bertemu dengan Maha lalu berkencan dengannya di suatu restoran. Setelah kencan mereka selesai, Maha kembali ke Orna, sementara Luke berbicara dengan iblis ular Mina. Di sini Mina memberikan informasi kemunculan iblis yang berikutnya kepada Luke. Mina mengatakan bahwa iblis yang muncul kali ini sangat kuat, namun Luke dan yang lainnya akan mendapatkan bantuan. Setelah itu, Mina pun pergi. Luke dan tim pembunuhannya, yaitu dia, Tarte dan Nevan, segera bersiap-siap, lalu menuju ke kota tempat kemunculan iblis tersebut. Iblis yang mereka lawan kali ini adalah iblis singa, yaitu Leogel. Saat malam tiba, Leogel dan singa lainnya pun muncul. Iblis singa Leogel ini merupakan iblis yang suka ngeharem. Leogel memiliki banyak singa betina di sekelilingnya, sehingga mereka membentuk sebuah kelompok. Untuk mengalahkan mereka semua, Luke terlebih dulu menerbangkan Leogel ke langit dengan menggunakan tombak Gungnir. Sementara Leogel sedang berada di langit, Luke dan yang lainnya membantai semua singa betina yang merupakan harem Leogel. Saat tombak Gungnir yang membawa Leogel jatuh di sebuah hutan, Luke dan yang lainnya kemudian mengatur formasi mereka dan mulai menghadapi Leogel sendirian. Setelah semua singa betina mati, semua kekuatan singa betina tersebut terkumpul di tubuh Leogel, sehingga kekuatan Leogel pun meningkat drastis. Formasi tim Luke terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Luke dan Tarte akan berhadapan melawan Leogel. Dia akan merapal dan melemparkan sihir pembunuh iblis, dan Nevan akan menghabisi iblis tersebut dengan sihir cahayanya dari jarak jauh, setelah dia melemparkan sihir pembunuh iblis Demon Slayer. Luke dan Tarte terus berhadapan dan bertarung melawan Leogel. Namun karena Leogel kelewat OP, Luke dan Tarte jadi terpojok. Luke bahkan hampir terkena serangan mematikan Leogel. Untungnya Nevan menyelamatkan Luke. Namun itu membuat posisi Nevan diketahui oleh Leogel. Saat Leogel hendak mengejar Nevan, seorang pria dengan pedang iblis muncul membantu Luke dan yang lainnya melawan Leogel. Pria tersebut adalah Naois. Luke terkejut melihat perubahan pada Naois. Naois yang sekarang terlihat sangat berbeda. Ia juga telah mendapatkan kekuatan iblis dan menjadi lebih kuat. Bahkan ia mendapatkan pedang iblis. Orang yang membuat Naois seperti ini adalah iblis ular Mina. Naois terus bertarung melawan Leogel. Setelah Leogel membuat Naois terhempas, Luke segera melumpuhkan indera Leogel dengan menggunakan sihirnya. Lalu dilanjutkan dengan Tarte yang melumpuhkan pergerakan Leogel. Setelah Leogel dilumpuhkan, dia segera melemparkan Demon Slayer-nya, sehingga inti Leogel muncul. Setelah itu, Nevan pun menggunakan sihir cahayanya dan berhasil menghancurkan inti Leogel. Dengan begitu, Leogel pun mati dan pertarungan mereka melawan iblis ketiga selesai. Setelah pertarungan selesai, Luke berbicara dengan Naois. Naois yang sekarang telah berubah karena menerima kekuatan iblis dari Mina. Ia bahkan rela menjadi budak Mina demi mendapatkan kekuatan itu. Karena itulah, Luke menyarankan pada Naois untuk menghentikan kebodohannya itu dan kembali seperti sebelumnya.
Namun tentu saja Nawis menolaknya, dan ia pun pergi meninggalkan Luke dan yang lainnya. Setelah Nawis pergi, Luke berkumpul dengan dia, Tarte, dan Nevan. Lalu mereka semua pun kembali ke rumah Luke di Tua HD. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Ansatsu Kizoku pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.